Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Semoga pada hari ini teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah untuk teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya. Oke, untuk teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan salam kenal kepada saudara-saudara yang baru gabung, yang baru kenal dengan saya. Saya ucapkan salam kenal dari saya. Semoga teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya mendapatkan manfaatnya di dalam channel YouTube ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, di sini saya akan membuat suatu video ya teman-teman semuanya ya, dan tentunya di sini saya akan menanggapi untuk salah satu komentar dari saudara kita, dan alhamdulillah ya, dari apa yang saya jelaskan ada tanggapan, dan tentunya tanggapan itu sangat bermanfaat sekali. Tapi di sini saya sedikit meluruskan untuk apabila kita terapkan dengan suatu perhitungan ya teman-teman ya. Jadi dasar-dasar ini tentunya teman-teman semuanya wajib untuk mengetahui ya. Agar apa Mas? Agar nanti power ampli teman-teman semuanya insya Allah dalam keadaan aman tanpa adanya rusak seperti itu ya. Jadi di sini ada suatu tanggapan yang menyatakan atau yang mengatakan penyebab speaker terbakar adalah sinyal cacat atau chip yang dipaksakan. Nah ya, jadi penyebab speaker terbakar itu adanya sinyal yang cacat. Nah seperti itu ya. Nah kita tanggapi untuk sinyal yang cacat. Apa sih penyebab sinyal yang cacat itu Mas? Nah seperti itu ya. Sinyal yang cacat itu tentunya karena kita membuka potensio itu pada daya maksimal seperti itu ya. Dalam artian kita putar potensio itu teman-teman semuanya sampai 100%, itu adalah daya maksimal. Nah, di situ akan timbul cacat teman-teman semuanya. Ya, kalau misalkan ada indikatornya, maka dia akan slip seperti itu ya. Akan hidup lampu indikator slipnya seperti itu. Nah, kenapa sih kok dia bisa cacat, dan kenapa sih kok dia bisa sampai slip seperti itu? Nah, tentunya jawabannya itu akan terjawab melalui suatu perhitungan juga teman-teman ya. Kenapa sinyalnya kok bisa cacat? Nah tentunya itu dikarenakan over muatan listrik dari PSU ke transistor final dan transistor final ke beban speaker. Ya. Jadi di sini ada dua pernyataan atau dua tanggapan. Nah yang pertama akan saya jawab dulu ya. Karena kelebihan muatan listrik dari PSU ke final ya, dan juga final ke beban. Nah kan saya selalu bilang penting sekali untuk kita mengklopkan nilai daya PSU, daya transistor final, dan juga tentunya daya beban. Kalau sampai ini kelebihan semuanya, saya yakin akan klip teman-teman semuanya. 100% akan cacat suaranya itu. Tapi kalau misalkan itu sesuai perhitungan, dalam artian sesuai, tidak ada yang berlebihan, semuanya klop, 100% tidak akan ada suara cacat walaupun volume itu di fullkan teman-teman semuanya. Ya. Kenapa Mas kok bisa bilang kayak gitu Mas? Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya pribadi sudah mempraktekkan teman-teman semuanya ya. Saya sudah mempraktekkan, saya menggunakan rumus dan saya praktekkan di lapangan ataupun di dalam rumah, tapi nggak bisa dalam rumah ya. Lebihnya ke lapangan. Kenapa? Nggak kuat rumahnya, nanti pelafonnya pada getar. Jadi saya fullkan, itu benar tidak ada suara cacat sama sekali teman-teman semuanya. Ya, untuk membuktikannya teman-teman nanti coba lihat. Akan saya bagikan di link di deskripsi, nanti akan saya kirimkan link atau saya tuliskan link. Di situ teman-teman lihat, saya cek sound di situ sampai output dari speaker saya tester menggunakan multitester, itu ketemu nilai tegangan yang cukup tinggi dan suaranya tidak cacat teman-teman semuanya. Ya, dari power ampli sudah full seperti itu loh. Nah, itu penting sekali, maka kita menyesuaikan antara PSU,
driver, transistor final, dan juga beban speaker yang kita miliki. Tujuannya apa mas? Agar sinyal itu tidak cacat atau hasil suaranya itu tidak cacat gitu loh. Di saat kita putar potensio power ampli kita ke daya maksimal. Paham ya? Nah, saya ambil contoh seperti ini. Kita menghitung transistor final yang kita pasang itu 750 VA. Ya, misalkan nih contoh nih ya, 750 VA. Nah, sedangkan beban speakernya berapa? 150 VA. Ya, 150 VA. Ketemunya berapa sisanya? 600 VA. Dengan sisa 600 VA ini 100% di saat daya maksimal maka suara akan cacat. Ya, paham ya? Dengan sisa 600 VA yang cukup sangat tinggi ini, apabila teman-teman coba untuk daya maksimal 100% saya yakin suara akan cacat, speaker itu akan rusak. Kenapa mas? Yaitu tadi kesimpulannya karena kelebihan muatan listrik dari driver atau transistor final terhadap beban yang kita miliki. Ya sering sekali saya bilang di situ, yaitu masalahnya teman-teman, suara cacat yaitu dikarenakan kelebihan muatan. Jangan kita menghitung mentah-mentah daya aktif atau watt tanpa kita menghitung isinya. Isinya itu apa mas? Ya muatan listrik itu isinya. Seperti itu ya. Paham ya? Nah itu baru driver terhadap final, belum PSU terhadap final. Nah misalkan PSU nya 750 VA, finalnya 150 VA. Dalam artian misalkan di sini 2 set lah, kita ambil saja 2 set transistor final ya, kita pasang. Sedangkan PSU-nya 750 VA. Nah, kita aplikasikan, maka sisanya 600 VA lebih. Apa yang akan terjadi? Transistor final ini akan panas berlebihan teman-teman semuanya. Ya. Transistor final itu akan panas berlebihan. Mau dikasih kipas 4, dikasih kipas 5, pendingin yang tebal, tetap transistor final itu akan panas berlebihan. Karena apa? Karena muatan listriknya sangat besar lebihnya dari PSU. Paham ya teman-teman ya? Di saat kita putar daya maksimal, kalau diputar daya di jam 8 misalkan nggak ada masalah. Tapi kalau di saat kita putar di jam maksimal jam 3 misalkan 100%, 80%, 70%, itu akan panas berlebihan transistor finalnya. Nah, hal yang seperti ini penting sekali untuk teman-teman ketahui. Ini adalah dasar-dasar yang wajib untuk diketahui teman-teman semuanya. Kalau dasar-dasar ini enggak teman-teman tahu, saya yakin yang ada akan adanya yaitu kerugian saja. Kerugian speaker rusak dan transistor rusak dan lain-lainnya. Ya, penting sekali untuk klop ya teman-teman ya. Nah, yang kedua yaitu jumlah final tergantung dengan beban speaker. Semakin kecil hambatan, maka semakin banyak transistor final yang harus dipasang. Nah, ini tanggapan yang kedua. Nah, di sini akan saya tanggapi kembali, sedikit meluruskan juga teman-teman semuanya ya. Karena menyesuaikan di dalam suatu perhitungan yang dipelajari dalam channel YouTube ini. Seperti itu ya. Nah, oke, kita turun ke bawah. Jumlah final tergantung dengan beban speaker itu sangat betul teman-teman ya. Paham ya? Jadi jumlah transistor final itu tergantung dengan beban speaker, itu benar. Semakin kecil hambatan ya, saya beritahu kepada teman-teman semuanya, usahakan dalam satu channel diberi 2 speaker saja, jangan lebih dari 2 speaker. Rangkaiannya apa mas? Paralel, jangan di seri. Ya. Nah, kenapa semakin kecil hambatan? Kita garis bawahi, semakin kecil hambatan maka speakernya banyak. Gak mungkin dong ya, kalau misalkan speaker cuma 1 misalkan, tapi hambatannya semakin rendah, gak mungkin lah seperti itu ya. Maka semakin kecil hambatan, speaker banyak, maka transistor final harus banyak. Nah, ini penting juga untuk teman-teman ketahui ya. Kita menentukan transistor final banyak tidaknya itu kita hitung muatan listriknya. Jangan kita hitung daya aktif atau wattnya.
Paham ya? Misalkan gini, teman-teman semuanya punya beban speaker sebesar 1000 watt. 2 speaker misalkan 1000 watt nih ya. Ya kan? Nah, 1000 watt berarti dalam 2 speaker 1000 watt berarti kita harus sediakan transistor final Sanken sebanyak 5 set. Kenapa? Karena satu setnya 200 sesuai dengan datasheet. Maka misalkan 5 1000, itu pernyataan yang kurang tepat teman-teman. Kenapa kurang tepatnya? Itu letak kelebihan muatan listrik dari driver transistor final ke beban. Kenapa mas? Orang 1000 watt itu hanya 125 VA. Sedangkan final yang kita pasang 5 set final Sanken 1000 watt dikali dengan faktor daya sama dengan 800 VA. 800 VA dikurang 125 itu berapa sisanya? 700 lebih. Disitulah letak salahnya. Kenapa? 100% itu kalau misalkan daya maksimal speaker itu akan rusak teman-teman semuanya. Banyak speaker rusak terbakar, di situ masalahnya gitu loh. Itu penting sekali untuk teman-teman ketahui agar power ampli dan speaker teman-teman semuanya selalu dalam keadaan aman. Ya. Jadi saran dari saya, sesuaikan saja dengan suatu perhitungan agar teman-teman semuanya tetap dalam keadaan aman dioperasikan. Saya yakin teman-teman sudah praktikan, saya yakin dicoba saja. Asal benar-benar dengan suatu perhitungan ya. Volume di fullkan, itu suara tidak akan cacat. Nggak akan suara jadi sember ataupun apa. Saya yakin nggak, tetap bulat suaranya. Coba aja dipraktekkan. Yang sudah praktek monggo dipraktekkan. Karena saya pribadi pun mempraktekkan seperti itu. Full itu tidak ada masalah. Saya tambahkan ACC kit Microlan 7 potensius. Setelah itu saya tes. Nanti akan saya share di deskripsi untuk linknya. Silahkan teman-teman lihat. dan nanti teman-teman simpulkan sendiri. Power ampli full itu tidak ada masalah, suara cacat pun tidak. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah aduh sampai serak. Kecuali ya power ampli yang mungkin kapasitasnya besar teman-teman semuanya. Ya maka dari itu kemarin dalam perhitungan kelas H yang saya berikan, untuk perhitungan PSU itu pada tegangan tertingginya. Kenapa? Karena kalau kelas H itu kan ada dua tegangan yang masuk teman-teman ya. Karena ada steppernya. Maka untuk menghitung PSU-nya, hitunglah di saat daya tertingginya, tegangan tertingginya. Kenapa mas kok tegangan tertingginya yang dihitung? Ya karena kan ada steppernya teman-teman. Di saat standby itu tidak ada masalah, tapi di saat dia perpindahan ke tegangan tertinggi, kalau misalkan kita hitung PSU-nya, PSU yang tegangan rendah, tentunya nanti final itu akan panas berlebihan teman-teman semuanya ya. Di saat potensio itu kita putar dan mendekati slip, dan setelah itu akan pindah ke stepper ke tegangan tertinggi, maka di situ dayanya akan berubah teman-teman semuanya. Dari mana mas bisa tahu dayanya berubah? Karena apa? Ampere dikali dengan voltase sama dengan daya teman-teman semuanya. Tadinya kita menggunakan tegangan 32 normal ya. Kita pasang final sesuai 3 perhitungan 32 volt AC misalkan normal. Misalkan 15 ampere 32 volt AC. Untuk tegangan tertingginya 64 volt AC misalkan. Ya kan? Nah, setelah itu dia akan step ke 64. Kita putar potensio, dia step ke 64 volt AC. Berarti kan apa rumusnya? Rumusnya ampere dikali dengan voltase. Ya, kalau misalkan ketemunya nanti ampere dikali voltase di tegangan 32, di saat dia stepper ke tegangan 64, tentunya dayanya akan bertambah teman-teman. Dari mana kita tahu bertambahnya? Karena itu tadi perhitungannya. Ya, ampere dikali dengan voltase sama dengan daya. Akan naik teman-teman. Nah itu resiko-resiko yang teman-teman harus ketahui ya. Tapi kalau saya pribadi sih alhamdulillah untuk kelas H ya kurang minat lah, yang biasa-biasa aja lah seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman ingin praktekkan ya monggo, nggak jadi masalah juga gitu ya. Nggak jadi masalah, dan semoga ya berhasil tanpa adanya masalah seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk tanggapan saya terhadap
suatu jawaban atau tanggapan dari saudara kita. Semoga dari apa yang saya jelaskan mendapatkan suatu pencerahan ya, bahwasanya sinyal cacat itu dikarenakan kelebihan muatan listrik dari driver terhadap beban yang kita gunakan. Satu, yang kedua dari PSU terhadap final yang kita gunakan, yang kita pasang. Makanya antara PSU dan transistor final nilainya harus klop atau sama ya, kan udah ada perhitungannya, harus sama nilainya. Dan transistor final terhadap beban itu pun harus sesuai ya. Paham ya? Contoh soal sudah banyak sekali saya buat, teman-teman bisa pelajari lagi. Dan inti-inti itu adalah inti-inti yang teman-teman wajib untuk ketahui ya. Semakin banyak speaker maka semakin banyak final. Itu pun kurang tepat teman-teman, kurang pas. Kenapa? Kalau semakin banyak transistor final maka speaker akan rusak, karena kita menghitung daya aktif bukan muatan listrik. Padahal yang penting kita hitung yaitu muatan listrik, bukan daya aktif wattnya. Paham? Seperti saya jelaskan tadi, beban 1000 watt, final Sanken 5 set berarti yang kita pasang. Itu kelebihan listrik, muatannya sangat banyak sekali ya. Paham ya teman-teman semuanya? Mungkin itu saja tanggapan dari saya, dari suatu tanggapan dari teman-teman kita atau saudara kita. Semoga menjadikan inspirasi dan tentunya teman-teman semuanya dapat menyimpulkan dengan sendiri baiknya seperti apa. Apabila ada pertanyaan silakan bisa ditulis saja di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.